Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemanfaatan Material Grafen pada Industri Semikonduktor. Kelompok kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama yaitu Fatur Rahman Zuliawan, yang kedua ada Made Agus Andi Gunawan, yang ketiga ada Muhammad Gali Fareza, dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Salsabila Regina Mayanti. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, sebenarnya grafen itu apa sih? Nah, grafen itu merupakan susunan atom karbon dalam kerangka heksagonal yang bentuknya itu menyerupai sarang lebah dan membentuk suatu lembaran setipis satu atom. Nah, selain grafen, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang semikonduktor. Jadi, semikonduktor itu adalah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor dengan besar energi gap kurang dari 6 eV. Nah, semikonduktor ini juga biasa disebut sebagai bahan setengah penghantar listrik karena dia ini berada di tengah-tengah induktor dan konduktor. Nah, bahan semikonduktor yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada silikon, ada germanium, dan ada gallium arsenide. Nah, kemudian mari kita lihat sejarah singkat tentang grafen ini sendiri. Nah, grafen ini ditemukan secara eksperimental itu pada tahun 2004 oleh ilmuwan yang bernama Andrei Geim dan Konstantin Novslovs. Nah, setelah mereka berdua ini melakukan eksperimen penemuan grafen, ternyata banyak nih penemuan-penemuan lain yang dilakukan yang bertujuan untuk memodelkan berbagai sifat dari grafen maupun untuk membuat dan mengaplikasikannya. Nah, ternyata didapatlah hasil bahwa grafen ini mempunyai keunggulan sifat dibandingkan material-material lain. Para ilmuwan tersebut menyebutkan bahwa grafen ini memiliki konduktivitas listrik yang baik, konduktivitas panas yang baik, mobilitas pembawa muatan yang tinggi, sangat transparan karena setipis satu atom. Nah, sifat lain dari grafen itu dia ini memiliki celah pita energi atau yang biasa kita sebut dengan band gap yang bernilai 0. Nah, keunggulan sifat yang dimiliki sama grafen ini yang menyebabkan grafen sangat berpotensi diaplikasikan pada berbagai piranti elektronik termasuk sel surya, layar sentuh, laser, dan lain-lain. Dikarenakan pada zaman sekarang, pada saat ini banyak orang-orang yang menggunakan silikon. Jadi secara kebetulan penemuan grafen ini dengan sifat skala nano yang unik membuka jalan nih untuk kemungkinan pengganti generasi elektronik berikutnya yang lebih cepat dan lebih kecil di abad ke-21. Material lain berbasis karbon yang konduktivitas materialnya baik, relatif murah, dan melimpah di alam berpotensi dapat menggantikan silikon, yakni material grafen ini sendiri. Untuk metode penelitian, di sini kami menggunakan 2 jenis. Ada yang memang kami ambil dari jurnal acuan kami dan ada yang kami lakukan sendiri. Untuk yang kami ambil dari jurnal acuan itu yang pertama ada proses sintesis material grafen. Yang kedua ada metode spin coating. Metode spin coating ini merupakan preparasi lapisan semikonduktor komposit laminat grafen. Dan lapisan komposit laminat grafen ini dibuat menggunakan metode spin coating. Kemudian yang ketiga ada karakterisasi material grafen. Nah, di sini itu dilakukan pengamatan struktur GO dan grafen yang dilakukan menggunakan XRD atau Philips Analytical. Nah, setelah itu morfologi grafen ini diamati menggunakan scanning electron microscope atau SEM, FEI Inspect S50. Kemudian analisis ikatan pada GO dan grafen diamati menggunakan TIR atau Scientific Nicolet IS-10. Setelah itu, daya serap grafen terhadap iodin ini juga diamati dengan iodine number. Nah, sedangkan
Konduktivitas listrik grafen diukur dengan 4-point probe test atau FPP. Selanjutnya ada reduksi grafen oxide atau RGO. Di sini serbuk grafit oxide dicampurkan dalam H2O sebanyak 3 mg per mili. Setelah itu didispersi dengan menggunakan vibrasi ultrasonik selama 3 jam. Kemudian hidrazin 80% ini ditambahkan ke dalam larutan dan diaduk selama 3 jam pada suhu 70. Setelah kita membahas tentang sejarah dan metode dari topik ini, saya juga akan menjelaskan tentang struktur atom grafen. Nah, jadi lapisan tunggal dari grafen ini memiliki struktur seperti pada gambar yang di bawah ini. Jadi dia memiliki bentuk yang mirip seperti sarang lebah, atau biasa kita sebut sebagai bentuk heksagonal. Nah, struktur dari grafen ini bukan termasuk kisi Bravais, tetapi dapat dipandang sebagai kisi triangular dengan basisnya terdiri dari 2 atom tiap sel satuan. Nah, untuk vektor kisi dari grafen sendiri itu dapat dituliskan sebagai berikut. Di bawah ini rumusnya. A1 sama dengan akar 3 AEX dan A2 sama dengan akar 3/2 AEX plus 3/2 AEY. Selanjutnya, struktur pita energi dari grafen. Struktur pita dari energi grafen ini bisa kita tentukan dengan pendekatan tight binding dan menghasilkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sedangkan untuk Hamiltonian tight binding untuk elektron-elektron pada grafen ini adalah dengan tinjauan bahwa elektron dapat melompat dari suatu atom ke atom-atom lain yang ada di dekatnya atau nearest neighbor. Dengan kata lain, elektron-elektron pada atom AB dia bisa melompat pada 3 atom Ba yang merupakan atom-atom terdekatnya. Nah, kita di sini meninjau bahwa setiap unit sel pada grafen terdiri dari 2 atom. Sehingga untuk fungsi eigen Hamiltoniannya kita dapat menggunakan teorema Bloch, di mana N adalah jumlah sel dan fungsi psi R adalah fungsi gelombang orbital Pz dari atom-atom karbon. Nah, untuk koefisien Ca/B ditentukan agar psi R merupakan fungsi eigen Hamiltonian tight binding. Sedangkan untuk RGA/B adalah vektor posisi atom A/B berturut-turut. Nah, di sini ada gambar tentang vektor posisi atom-atom tetangga terdekat pada grafen. Mungkin di sini teman-teman bisa ngelihat ya, vektor posisi atom-atomnya itu udah tergambar di gambar ini. Sedangkan untuk struktur pita energi grafen itu dituliskan pada gambaran di bawah ini. Nah, sebagai konsekuensi dari 2 atom tiap sel satuan, hubungan dispersi dari grafen ini terdiri dari 2 pita. Ada pita valensi dan pita konduksi. Kedua pita ini bertemu pada 6 buah titik yang terdapat pada sudut-sudut zona Brillouin pertama yang dinotasikan oleh K dan K aksen. Pada titik-titik K dan K aksen atau biasa kita sebut sebagai direct point, energi ini bernilai 0. Oleh karena itu, grafen tidak memiliki celah atau gap sehingga dapat dikatakan bersifat sebagai metal. Nah, namun rapat keadaan atau density of state or DOS pada grafen ini hilang pada titik K dan titik K aksen. Sehingga hal ini menyebabkan grafen disebut juga sebagai semikonduktor yang tidak memiliki celah atau biasa disebut zero gap semikonduktor. Selanjutnya mari kita tinjau persamaan direct. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan Hamiltonian untuk menganalisis perilaku elektron pada grafen di sekitar direct points atau sering disebut limit energi rendah atau low energy limit. Nah, ini jadi di bawah ini udah ada persamaan Hamiltoniannya. Nah, elektron yang berada di sekitar direct point itu memiliki momentum K, di mana K itu merupakan ini persamaannya sudah ada di bawah ini. Nah, setelah itu kedua hasil di atas hanya berbeda sebuah tanda.
Jadi kita dapat mendefinisikan indeks alfa di mana nilainya +1 untuk daerah sekitar K dan -1 untuk daerah sekitar K aksen. Nah, indeks ini biasa dikenal sebagai chirality dari elektron Dirac. Setelah itu, Hamiltonian pada limit energi rendah untuk daerah di sekitar K dapat ditulis pada rumus yang di samping ini, di mana atau adalah elemen-elemen matriks Pauli yang dinamakan kecepatan Fermi. Nah, setelah itu nilai eigen yang berkaitan dengan hal ini itu dapat dituliskan sebagai berikut ini. E sama dengan plus minus HVF mutlak Q. Pada daerah sekitar Q dan Q aksen, energi bergantung secara linear pada Q dan hanya ditentukan oleh sebuah parameter tunggal, yaitu kecepatan Fermi VF. Nah, keberlakuan secara linear ini merupakan sesuatu yang menarik terkait dengan sifat grafen jika dikaitkan dengan fenomena relativistik. Seperti yang udah kita ketahui, energi partikel relativistik atau hubungan dispersi yang diperoleh dari persamaan Dirac adalah sebagai berikut. E sama dengan plus minus akar C kuadrat H kuadrat K kuadrat plus M kuadrat C pangkat 6. Nah, jika masanya 0 atau M sama dengan 0, energi tersebut bergantung secara linear dan mirip dengan energi pada grafen, di mana kecepatan Fermi berperan sebagai kecepatan cahaya. Nah, dari hasil di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa elektron energi rendah pada grafen berperilaku seperti fermion Dirac bermassa 0 atau yang disebut massless Dirac fermion. Itulah mengapa titik-titik K dan K aksen dinamakan sebagai direct points dan Hamiltonian pada persamaan sebelumnya dinamakan Hamiltonian direct. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan grafen nanoribbon. Pada pembahasan selanjutnya, kita telah mengkaji nih sifat-sifat listrik dari lembaran grafen yang berukuran tak hingga sangat luas. Nah, tentunya dalam eksperimen ini juga kita harus berurusan dengan material yang berdimensi berhingga. Sehingga pembahasan kali ini akan difokuskan pada grafen yang ukurannya berhingga yang dikenal sebagai grafen nanoribbons. Nah, jadi grafen nanoribbons ini merupakan material grafen yang ukurannya itu bisa kita ukur, tidak sebesar grafen yang sebelumnya kita bahas. Nah, makanya ini disebut sebagai grafen nanoribbon. Nah, untuk grafen nanoribbon ini bisa kita singkat sebagai GNR. Untuk jenis dari GNR ini sendiri ada dua terkait dengan bentuk sisi-sisinya, yaitu yang pertama ada armchair GNR dan zigzag GNR seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambar yang A itu merupakan armchair GNR, sedangkan yang gambar B itu merupakan zigzag GNR. Rahman Suryawan, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penggunaan energi. Dapat dilihat pada grafik ini. Di sini ada dua macam semikonduktor, yaitu semikonduktor berbasis inidium tin oxide dan semikonduktor berbasis grafin. Pada semikonduktor berbasis inidium tin oxide hanya mampu bertahan pada kalor sekitar 68 kJ per cm². Pada performa tinggi, pada performa standar menghasilkan 44 kJ per cm² pada thermalnya dan menggunakan sekitar 87% energi listrik. Pada performa rendah menghasilkan 18 kJ per cm². Pada semikonduktor berbasis grafin pada performa tinggi mendapat 160 kJ per cm². Pada performa standar menghasilkan 22 kJ per cm² dengan menggunakan 25% energi listrik. Pada performa rendah menghasilkan 6,6 kJ per cm². Di sini dapat kita lihat perbandingannya, bahwasannya semikonduktor berbasis grafin lebih hemat energi sekitar 3 kali lipat
daripada indium tin oxide dan mendapatkan performa yang jauh lebih tinggi, sekitar 2 kali lipat dibanding dengan semikonduktor indium tin oxide yang sering digunakan pada industri. Konduktivitas listrik material grafin. Perbedaan lama ultrasonikasi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap konduktivitas listrik grafin, seperti grafik di bawah ini. Grafin hasil ultrasonikasi pada 120 menit memiliki konduktivitas 0,0105 sekon per meter, lebih besar daripada grafin hasil ultrasonikasi pada 90 menit dan 60 menit, yaitu 0,08 sekon per meter dan 0,075 sekon per meter. Pada hidrothermal 12 menit pada waktu 12 jam, konduktivitas grafin mencapai 0,0105 sekon per meter. Sedangkan pada grafin hasil hidrothermal 18 dan 24 jam memiliki konduktivitas listrik pada batas 0,005 sekon per meter dan 0,0032 sekon per meter. Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan struktur yang terbentuk dari masing-masing proses. Pada proses hidrothermal 12 jam, struktur yang terbentuk adalah SLG. Pada hidrothermal 18 jam, merupakan kombinasi SLG dan FLG. Sedangkan pada hidrothermal 24 jam, struktur yang terbentuk adalah FLG. Berdasarkan referensi penggunaan material grafin, terkenal dengan tingkat presisi dan konsumsi daya energi yang cukup baik. Dari pengujian menggunakan holding hidrothermal, didapatkan bahwa semakin lama waktu holding, maka konduktivitas listrik dari material grafin akan semakin rendah atau berkurang. Kesimpulannya, sifat dasar listrik dan sifat transport grafin dan GNR serta aplikasinya pada device elektronik seperti semikonduktor. GNR suatu pilihan material yang menjajakan untuk device elektronik untuk masa depan setelah silikon yang sering digunakan untuk saat ini pada sistem prosesor. Keuntungan paling menonjol dari GNR adalah device berbasis GNR dapat dibuat melalui proses tunggal dari material grafin. Berbagai kajian teoritis dan eksperimen tentang GNR masih terus dilakukan oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Struktur pada material grafin dapat dikatakan sangat kuat atau kokoh, yang mampu bertahan dalam suhu yang sangat tinggi. Kemampuan dalam hal kekuatan juga sangat perlu dalam semikonduktor. Hal ini dikarenakan saat semikonduktor bekerja akan menghasilkan kalor yang cukup tinggi. Dalam segi struktural, grafin menggunakan pendekatan Hamiltonian tight binding. Untuk elektron-elektron pada grafin adalah dengan tinjauan bahwa elektron dapat melompat dari suatu atom ke atom-atom yang lain yang berada di dekatnya, yang artinya struktural atom dengan atom lainnya mengikat dengan sangat erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pada grafin tidak memiliki celah atau gap. Pada penggunaan energi semikonduktor berbasis grafin dan telah diuji dengan semikonduktor yang umum dipakai, semikonduktor berbasis ITO mendapatkan hasil yang jauh lebih baik, sangat baik, di mana pada semikonduktor berbasis grafin mampu bekerja secara maksimal dibandingkan semikonduktor ITO dan diiringi dengan energi yang digunakan lebih rendah, 3 kali lipat dibandingkan dengan semikonduktor ITO, dan juga menghasilkan performa yang jauh lebih baik dan lebih tinggi dibanding semikonduktor ITO. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.